Oke. Edison, Paras, kemudian BJS, Haikal. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, Arsyad. Selamat bergabung Arsyad. Assalamualaikum. Selamat sore. Kemarin kita minggu kemarin ya maksudnya udah berhasil melakukan simulasi analisis data. Mulai dari bagaimana cara menentukan ide, kemudian tujuannya, step by stepnya menggunakan Trello, dan akhirnya sampai ke bagian analisisnya ya. Analisis sederhana aja terkait dengan apa yang sudah kita dapatkan mengenai hasil dari pengolahan datanya. Pengolahan data kemarin itu masih belum menyertakan terkait dengan visualisasi data. Sebenarnya antara visualisasi data dengan pengolahan data itu sangat erat ya hubungannya kalau kita ngomongin mengenai data science. Jadi kalau dengan menggunakan visualisasi data itu, kita itu lebih cenderung mudah untuk mendapatkan insight-insight yang tidak memerlukan pengolahan untuk estimasi. Contohnya kayak deskripsi. Terkait dengan deskripsi data kayak min, median, modus. Jadi kita tahu polanya seperti apa sih kira-kira terkait dengan misalnya kemarin kita mencontohkan mengenai performa dari murid-murid ya. Mengenai skor matematiknya, kemudian writing skornya, reading skornya dan sebagainya. Nah, terkait dengan fungsi-fungsinya sebenarnya itu juga tidak semua fungsi kita bisa langsung pakai semuanya, tergantung dari kebutuhan. Kalau kemarin contohnya kita menggunakan beberapa fungsi yang ada di yang udah kita pernah pelajari yang ada di Pandas. Nah, seperti group by, pivot table, kemudian describe, min, minimum, maksimum dan sebagainya untuk mendapatkan beberapa contoh gambaran atau memperkuat proses promosi kita kalau kemarin terkait dengan bagaimana cara kita untuk membuat orang-orang yang misalnya nilainya 60 ke bawah bisa meningkat dengan menggunakan bukti-bukti data yang udah kita dapatkan melalui performa dari masing-masing murid-muridnya. Kita bisa gunakan rata-rata, kita bisa lihat bagaimana pasarannya terkait dengan kondisinya dan sebagainya. Nah, dari itu semua apakah ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan latihan kemarin? Nah, teman-teman bisa melakukan improvisasi ya. Misalnya mau coba eksperimen dengan menggunakan data yang baru misalnya. Di situ di dalam course-nya, kalau kita lihat di course-nya, kita coba entire screen dulu, share screen supaya lebih gampang untuk pindah-pindahnya. Nah, kalau kita lihat di sini di bagian course-course-nya itu pengujiannya bisa menggunakan berbagai macam tipe data untuk solusi kasusnya atau cara kita untuk mengeksplorasi bagaimana sih kita membuat analytical datanya gitu. Nah, kalau yang kemarin kita mengenai hasil ujian ya. Nah, di sini ada beberapa macam. Teman-teman bisa gunakan ini untuk simulasinya. Simulasi-simulasi datanya. Di sini sudah disediakan banyak sekali data-datanya. Teman-teman juga bisa mencoba searching di Kaggle misalnya. Bagaimana sih cara mengolah data-data seperti ini? Dan di sini sepertinya udah ada linknya ya. Nah, ini dia. Jadi teman-teman bisa mencoba akses Kaggle ini, kemudian lihat bentuknya seperti apa sih dari orang-orang yang pernah menggunakan data ini, analisisnya seperti apa. Nah, sekarang misalnya kita coba yang di bagian apa ini ya, lowongan untuk analisis data. Kita coba masuk ke linknya ya. Salah salah salah, bukan ini. Kita ambil yang dari sini. Mana ya, kan? Oke, sini kita coba masuk. Nah, di bagian data analisis ini kalau teman-teman masuk, kalau mau mengakses di bagian link Kaggle-nya bisa di copy yang tadi atau langsung masuk ke bagian platformnya. Kita bisa melihat beberapa contoh data atau contoh code yang bisa digunakan, fungsi-fungsi yang biasa digunakan oleh teman-teman kita yang ada di luaran sana ketika dia mendapatkan data-data ini. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini mengenai kodenya misalnya, dia menganalisis terkait dengan context of the world, ya, sama semuanya. Nah, dia ada yang menggunakan machine learning model, ada yang menggunakan world happiness report, menggunakan data ini ya. Jadi bisa berbagai macam. Teman-teman bisa eksplorasi di sini bebas. Bisa diambil dari yang atas ini, contohnya misalnya yang ini.
banyak data-data di sini yang bisa teman-teman eksplorasi. Nah, mereka menggunakan apa aja. Nah, di sini ada matplotlib yang hari ini akan kita coba pelajari. Kalau Escalon ini library untuk machine learning ya, lebih ke arah machine learning. Jadi memang ada beberapa yang memang dia sudah analisisnya nggak hanya sekedar data deskriptif, tapi lebih ke arah penerapan machine learningnya seperti apa. Nah, matplotlib ini untuk pembuatan visualisasi data yang hari ini akan kita coba pelajari. Nah, ini teman-teman bisa coba eksplorasi di sini. Apa yang biasanya mereka lakukan sih pertama kali ketika mereka mendapatkan data? Pengecekan datanya seperti apa? Kemudian dia misalnya membersihkan atau membuat clean datanya itu seperti apa? Dan sebagainya. Nah, ini contoh dari visualisasi datanya. Hari ini kita akan coba buat beberapa contoh visualisasi data sederhana untuk bisa kita gunakan sebagai analisis data. Nanti kita akan coba terapkan di analisis data selanjutnya pada saat di bagian visualisasi. Oke, Mister stop share dulu, ganti ke Visual Studio Code-nya lagi. Oke, nah kemarin kita masuk ke bagian yang ini ya, nomor 1. Nanti kita akan coba terapkan beberapa analisis data yang ada di sini, yang awalnya hanya berbentuk data, tabel, dan sebagainya. Kita akan coba buat dia sebagai bentuk grafik. Apakah lebih mudah dipahami, mendapatkan insight dan sebagainya, kita akan coba cek pada saat kita pembelajaran hari ini. Oke, sebelum masuk ke bagian pembelajaran visualisasi data, ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Pengecekan null, kemudian ada pivot table, group by, sebenarnya hanya menggunakan fungsi-fungsi yang sudah kita pelajari semua. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Sebentar, Mister. Oke, Evan. Halo Evan, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat datang. Suara Mister kedengaran? Oke, terdengar ya? Good. Sekarang kita akan coba melanjutkan materi kita, yaitu terkait dengan visualisasi data. Mister akan masuk ke bagian presentasi terlebih dahulu. Mister ganti dulu ke presentasi. Oke. Kita lanjut ke modul 3, pelajaran kelima mengenai visualisasi data. Kalau kemarin kita hanya bergerak di bidang tabulasi, filtering, grouping, dan sebagainya, sekarang kita akan coba dari hasil tabulasi itu, angka-angka yang ada, kita buat visualisasi datanya. Visualisasi data mungkin teman-teman udah pernah lihat juga ya. Jadi ada beberapa contoh grafik yang bisa kita pakai dalam visualisasi data. Contohnya kayak pie diagram, kemudian bar diagram, kemudian ada histogram dan sebagainya. Beberapa masing-masing fungsi diagram itu mempunyai keunggulan dan fungsi masing-masing. Kapan pada saat kita harus menggunakan pie diagram, kapan kita gunakan bar atau histogramnya dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan coba dulu bahas terkait dengan beberapa hal dasar mengenai visualisasi data. Kemarin kita udah belajar mengenai pitching, terkait dengan bagaimana kita menyusun langkah-langkahnya, backlognya seperti apa yang harus kita kerjakan semuanya. Setelah itu kita lanjutkan step berikutnya terkait dengan to do actionnya apa. Setelah to do actionnya udah dapat, kita dapat melakukan pekerjaan masing-masing. Selesai, maka kita akan lanjut ke on progress dan sebagainya. Sampai bagian akhirnya yaitu di analisis datanya. Kita bisa gunakan visualisasi data untuk lebih menggambarkan mengenai analisis datanya. Kalau kita lihat kemarin bagiannya kita masih di bagian riset ini ya, riset ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian visualisasi datanya. Untuk visualisasi data yang biasanya digunakan, itu biasanya ada beberapa hal, ada bentuknya aja. Kayak schedule, kemudian ada diagram, ada ilustrasi seperti infografis, video, bahkan ada yang namanya nanti map diagram. Contohnya kalau kita misalnya lihat di beberapa informasi atau infografik yang ada di berita-berita ya, atau di bagian internet yang memetakan misalnya jumlah penduduk di masing-masing kontinen, jumlah penduduk di masing-masing provinsi dengan menggunakan warna, semakin pekat warna merahnya atau warna hijaunya, maka dia dikatakan semakin padat penduduknya dan sebagainya. Jadi di situ udah juga menyematkan
kondisi infografik yang interaktif, nggak hanya cuman sekedar gambar-gambar saja, tapi dia juga melakukan interaktivitas terkait dengan warnanya, kemudian esensi dari masing-masing kontinennya atau di masing-masing studinya. Nah, di sini pentingnya menyajikan visualisasi data itu adalah supaya kita mempunyai insight yang cepat pada saat kita melihat. Contohnya seperti ini. Pada saat kita menyajikan data dengan kondisi tabel, kita membaca musim panas 54, musim semi 24, 20%, 13%, 13% dan sebagainya. Kita hanya tahu angka-angkanya dan kita butuh mengolah datanya. Secara tidak langsung kita mengolah data dalam artian kita membayangkan 54%, oke, lebih besar daripada yang lain. Berarti kondisinya adalah musim panas, mungkin adalah kondisi yang pada saat itu banyak dihadiri oleh student untuk belajar atau dan sebagainya seperti itu. Nah, tapi kalau kita gunakan dengan grafik, kita kasih legend aja, kita udah tahu bagian mana yang lebih banyak. Kita nggak perlu tahu prosentasenya, tapi kita tahu bagaimana proporsinya sih, bagaimana kondisi sebaran datanya. Nah, disinilah pada saat seperti ini kita butuh yang namanya pie graph, karena kita ngomongin terkait dengan prosentase, ngomongin terkait dengan sebaran datanya seperti apa. Kemudian terkait dengan beberapa jenis diagram yang lain, misalnya kayak bar, kemudian ada terkait dengan histogram dan sebagainya. Nah, itu akan ada penjelasan terkait dengan hal tersebut. Nah, di sini ada contohnya kayak jenis diagramnya yang bentuknya bundar, ada yang linier, ada bentuk kolom. Kalau kita ngomongin bar biasanya bentuknya kolom ya. Dan di Python ini support ada dua bar diagramnya, itu yang kondisinya vertikal seperti biasa normal, kemudian satunya lagi yang horizontal diagram, horizontal bar. Jadi dia bisa mendatar ya ininya, apa itu bentuk barnya itu mendatar, nggak vertikal. Kemudian di linear ini kita bisa fungsikan untuk melihat bagaimana perjalanan dari waktu ke waktu datanya. Biasanya kalau kita ngomongin time series, contohnya misalnya kayak perkembangan penduduk dari tahun 2001 sampai 2020, atau perkembangan bagaimana kalau kita ngomongin terkait dengan kasus kita kemarin, perkembangan siswa dari mulai 2001 sampai 2024 terkait dengan match score-nya. Masing-masing orang, masing-masing siswa atau bahkan mungkin masing-masing kelompok bisa terlihat perkembangannya dari si diagram linear tadi. Kemudian untuk plotnya atau fungsi library yang kita gunakan itu adalah matplotlib. Matplotlib ini salah satu library yang ada di Python yang banyak digunakan oleh teman-teman yang bergerak di bidang data analisis untuk membuat suatu diagram-diagram untuk membantu dalam menganalisis data, mendapatkan insight data pertama yang nantinya akan dievaluasi lebih lanjut. Kemudian di sini nanti kita akan gunakan fungsi show di matplotlib-nya untuk menampilkan diagramnya. Jadi sama seperti kalau kita bekerja di PyKitty atau di Kivi. Kalau teman-teman dulu juga belajar terkait dengan Pygame, nanti akan ada jendela baru yang dibentuk oleh matplotlib ini, semacam window baru yang isinya hanya grafik yang dibentuk. Jadi tidak ada di dalam terminalnya, dia punya window tersendiri. Ini contohnya untuk import matplotlib-nya terkait dengan pembuatan grafik yang nanti akan kita jalankan. Oke, sekarang kita akan coba install dulu mengenai matplotlib-nya. Silakan teman-teman buka seluruh Visual Studio Code-nya, teman-teman buka Algo Python-nya. Kemudian teman-teman masuk ke dalam salah satu tugas yang ada di course-nya. Oke, Mister akan coba share screen dulu. Ganti dulu ke entire. Oke. Nah, sekarang teman-teman masuk ke dalam tugas algoritmikanya, course algoritmikanya. Masuk ke bagian yang di nomor 8 dulu, lesson 4 yang bagian ke-8. Kita ingin mencoba untuk instalasi matplotlib-nya dulu. Atau boleh langsung ke yang nomor 11 untuk yang lesson 5-nya. Terserah mau yang nomor 8 atau nomor 11. Bisa akan coba langsung yang nomor 11. Oke, ini yang kemarin terkait dengan hasil ujian ya. Di sini sekali lagi ada berbagai macam kasus, mulai dari hasil ujian, kemudian negara-negara di dunia,
banyak sampai ke bagian yang ketujuh. Silakan teman-teman kalau mau eksplorasi datanya, berlatih terkait dengan datanya dan sebagainya, boleh banget. Jadi ini ada pilihan-pilihannya. Boleh semuanya sama sebenarnya seperti yang ada di course yang nomor 8 di lesson keempat kemarin. Sama. Jadi sebenarnya ini meneruskan. Kemarin kita berhenti di bagian risetnya, belum masuk analisisnya, ke bagian visualisasi data maksud Mister. Sekarang kita coba masuk ke bagian visualisasi datanya. Nah, di sini Mister akan coba mulai yang di tempat kosong dulu. Oke, terserah masuk ke bagian nomor berapa, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Untuk yang nomor, ini Mister masuk ke yang nomor 4. Ini pertama, kita tes dulu apakah matplotlib-nya itu udah ada. Dengan cara yang dicontohkan dalam presentasi sebelumnya. Ini kita panggil ya, ini library-nya. Kita panggil import matplotlib. Kemudian kita panggil modul apa tadi? Baik, kita lanjutkan ya. Tadi sempat kita melakukan import matplotlib, tapi belum sempat di running ya. Nah, sekarang kita coba running. Kalau pas waktu di running kondisinya tidak ada error di konsol lognya atau di terminal lognya, berarti itu aman. Nah, kita bisa lihat di sini di bagian pip listnya. Pastikan algo VNV di sini sudah aktif atau INV punya teman-teman yang sedang dipakai aktif untuk melihat pip yang terinstall atau modul yang terinstall. Nah, kalau kita scroll di sini ada matplotlib. EOM ya, huruf M. Nah, dia. Kebetulan kemarin Mister sempat menginstal matplotlib sebelumnya. Nah, kalau teman-teman belum pernah menggunakan modul matplotlib sama sekali, silakan lakukan instalasi dulu dengan menggunakan pip install komennya matplotlib. Kemudian klik enter. Kebetulan di sini karena Mister sudah ada, jadi tampilannya bentuknya seperti ini ya. Requirement already satisfied. Artinya sudah terinstall semuanya. Beberapa dependensi yang terkait dengan matplotlib ini mulai dari atas ke bawah ini juga sudah terinstall semuanya. Jadi tidak ada penambahan dependensi library terkait dengan matplotlib. Nah, untuk teman-teman di sana apakah sudah terinstall semua? Silahkan diinstal dulu sebelum Mister lanjutkan. Kalau nanti ada yang terkendala di bagian instalasinya, misalnya dia tiba-tiba apa ya, kemarin terkejadian timeout. Nah, timeout gateway, silakan dilakukan lagi pip install lagi. Itu nggak apa-apa. Biasa, itu karena biasanya koneksi teman-teman lagi kurang stabil sehingga dia memutuskan jaringan untuk sementara. Tapi kalau dia diinstal lagi, di running lagi, maka dia akan melanjutkan apa yang sudah di-download. Oke, Mister akan tunggu. Bagi yang sudah selesai matplotlib-nya terinstall, silakan raise hand supaya nanti Mister bisa melanjutkan terkait dengan materi berikutnya. Untuk Evan, Arsyad, Edison, oke, good. Evan, thank you. Untuk yang lain silakan di-add dulu instalasi terkait dengan modul matplotlib. Kalau udah selesai silakan raise hand. Jangan diturunkan dulu sampai nanti semuanya sudah selesai raise hand semua. Oke. Tinggal Bailey dan BJS serta Haikal. Ya, tunggu teman-temannya bentar ya. Sebentar kok, ini nggak lama kalau instalasi matplotlib seharusnya. Nah, sembari menunggu instalasi, oke, good. Sembari menunggu instalasi untuk yang lainnya, Mister akan coba memberikan gambaran sedikit mengenai fungsi-fungsi dari Haikal, good, mantap. Satu lagi, Bailey, gimana? Mengenai fungsi dari masing-masing diagram yang nanti akan kita coba demonstrasikan. Misalnya kayak tadi bar diagram. Barnya bisa bentuk horizontal dan vertikal tadi ya, seperti yang Mister contohkan. Itu gunanya lebih ke arah membandingkan secara cross sectional, artinya kita membandingkan antara dua hal yang berbeda tapi dalam satu waktu yang sama. Contohnya misalnya kayak match score antara grup A dengan grup B. Time seriesnya sama, timenya sama, cuman kita membandingkan kondisi dua hal match-nya ini, nilai match antara grup A dengan grup B. Itu lebih baik menggunakan bar. Kenapa? Karena dia akan terlihat bagaimana perbedaan tingkatannya.
Kemudian kalau yang terkait dengan pie chart, ya tadi di slide-nya juga sempat dibahas mengenai pie chart itu seperti apa. Dia berbentuk lingkaran yang akan slicing proporsinya. Nah, sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan di situ, ada persentase dan sebagainya. Memang cocok untuk melihat bagaimana kita mengerti prosentase atau proporsi dari sebaran datanya. Misalnya dari orang yang mempunyai, dari contoh kasus yang kemarin kita kerjakan mengenai murid yang mempunyai math score yang baik, itu proporsinya ada di female atau di gender male. Nah, kita bisa lihat tuh dengan menggunakan pie chart. Jadi kalau kita ingin lihat distribusinya atau proporsinya, kita bisa gunakan pie chartnya. Kemudian ada histogram. Kalau histogram lebih ke arah frekuensinya. Jadi berapa proporsi orang yang misalnya untuk yang dia termasuk ke dalam grup gendernya misalnya male, yang orang tuanya dia misalnya well educated atau masih di bawah SMA dan sebagainya, yang kemarin kita coba analisis di bagian performa anak-anaknya, kan ada data terkait dengan pendidikan orang tua. Itu kita gunakan histogram. Jadi kita bisa melihat distribusi frekuensi, ya frekuensi, bukan jumlah secara nilainya, tapi lebih ke arah frekuensinya. Kemudian yang terakhir mengenai scatter plot, untuk melihat hubungan kuat lemahnya hubungan antar variabelnya atau antar fieldnya. Kalau kita ngomong contoh yang kayak kemarin, kita gunakan field di CSV-nya, ada masing-masing kolom itu adalah fieldnya. Kita bisa lihat apakah dia hubungannya erat antara satu dengan yang lainnya. Oke. Gak bekerja. Oke. Coba untuk yang Bailey bisa Mister cek untuk screencast dulu. Gak bekerjanya seperti apa? Teman-teman pastikan setelah install Matplotlib, lakukan running import Matplotlib-nya ya. Dan pastikan tidak ada error. Oke, sekarang coba di running ASPLT. Apa munculnya? Terminalnya. Oke, belum ditemuin modulnya. Coba di pip list. Di bagian terminalnya, Bailey lakukan pip spasi list. Diketik pip spasi list. Diketik di terminalnya, bukan di code-nya, di terminalnya. Di bagian bawah, di ininya, command prompt. Yang tadi termin itu biarkan tetap PLT. Oke, good. Kemudian coba buka di bagian terminalnya. Nah, diketik pip spasi list. Pip list. Kita akan coba cek apakah matplotlib-nya sudah terinstall apa belum. Coba di scroll ke atas. Apakah ada matplotlib-nya? Huruf M ya, huruf M. Dia urut HIJKLM. Oh, belum ada. Coba di-install dulu matplotlib-nya. Bailey. PIP install matplotlib. Oke, matplotlib. Oke, di enter. Oke, sip. Kita tunggu sebentar, nggak lama kok kalau install matplotlib-nya aja. Nanti setelah di running semuanya, matplotlib-nya udah clear, baru nanti Bailey coba running lagi import matplotlib-nya itu ya. Nah, itu kan udah oke ya. Sekarang coba running lagi yang di code-nya. Di code-nya di running lagi, harusnya dia itu tanda kuningnya udah hilang, harusnya aman sih. Oke, good. Jadi ada error lagi ya, udah dikenali ya modulnya. Bagus. Sekarang kita lanjutin. Silakan teman-teman yang lainnya boleh lower hand supaya nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa raise hand aja langsung. Oke, good. Sekarang kita akan coba membuat matplotlib-nya. Di sini Mister akan menggunakan demo untuk datanya menggunakan students performance. Sekalian Mister akan coba melanjutkan apa yang udah kita kerjakan kemarin mengenai bagaimana sih cara visualisasi datanya gitu ya. Tapi ini untuk sementara kita akan coba seluruh visualisasi data, mau yang bar, mau yang line dan sebagainya. Nah, nanti terkait dengan kebutuhan itu nanti bisa kita eksplorasi lebih lagi. Oke, Mister akan kembali ke ini dulu untuk screencast yang entire screen supaya bisa berganti-ganti dari presentasi ke
Iya belum, karena tadi Mister masih pakai cuman yang ini ya, yang share screennya ke VS Code-nya aja. Nah sekarang Mister udah masuk ke entire screen, jadi ini harusnya udah terlihat. Ketika Mister pindah ke presentasi ke Visual Studio Code udah mudah. Oke, sekarang kita karena kita mau menggunakan data yang ada di dalam Visual Studio Code tadi dan kita mau read CSV-nya, berarti kita gunakan modul Panda ya. Oke, kita import dulu modul Pandanya. Import pandas as pd. Oke, dan seperti biasa kita buat data frame-nya dulu, membaca file students performance. Kita copy all semua seekstensinya ya, tidak cuma judulnya aja. pd.read underscore csv, kemudian nama filenya. Kemudian kita cek apakah berhasil kita melakukan read datanya. Info. Mana ini hasilnya? Oh belum. Nah ini dia, muncul ya. Berarti udah berhasil kita running dan meread datanya atau membaca datanya. Students performance. Ini ada spasinya ya di belakang ya. Hati-hati, jangan dihapus. Ini memang ada spasinya. Kalau teman-teman lihat di sini memang ada spasinya. Ada spasinya. Oke. Nah, kemarin kita juga sudah membuat cheat sheet di data science. Jadi teman-teman bisa membuka cheat sheetnya kalau dibutuhkan. Bisa nanti pas waktu menggunakan pivot atau group atau fungsi-fungsi yang lain, silakan. Oke, sekarang Mister akan balik ke presentasinya lagi. Semua modul sudah kita siapkan. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke bagian presentasi mengenai fungsi dari plotnya itu sendiri. Nah, plot ini berfungsi untuk membuat atau mengconvert dari data frame yang ada yang nantinya akan dimasukkan ke dalam matplotlib-nya. Jadi kita gunakan fungsi plot supaya nanti dari data series yang ada ini kita plotkan dulu ke dalam matplotlib-nya, kemudian kita masuk ke dalam show diagramnya. Jadi fungsinya untuk membuat series datanya ini termapping dengan baik di masing-masing grid koordinatnya. Setelah itu baru kita panggil fungsi show untuk menampilkan window-nya terkait dengan grafik yang ingin kita tampilkan tadi. Nah, sekarang yang pertama terkait dengan grafik garis misalnya. Seperti yang tadi bisa sampaikan, grafik garis itu kita bisa melihat secara time series-nya ya. Kita bisa periodenya itu bisa panjang dan perkembangannya kalau kita butuhnya untuk melihat perkembangannya itu cocok banget dengan menggunakan grafik garis. Nah, grafik garis ini seperti yang disampaikan di awal cocok untuk yang kondisinya bentuknya time series. Jadi nggak cuma satu data. Sementara kalau data kita ini misalnya kondisinya untuk yang performance dari siswa ini adalah di suatu waktu tertentu saja. Kalau kita lihat di bagian infonya, di sini tidak ada field tahun atau field waktu ya, entah itu mungkin tahun, bulan dan sebagainya, nggak ada. Dia hanya menggambarkan satu kondisi waktu tersebut. Kita nggak tahu ini waktunya kapan, cuman yang jelas tidak ada time series-nya yang menggambarkan mengenai perkembangan masing-masing siswanya. Baik itu misalnya kalau kita by on race ada grup A, grup B, grup C, kita nggak tahu perkembangannya grup A yang tahun kemarin gimana, grup A yang sekarang gimana, tahun-tahun sebelumnya seperti apa, kita nggak tahu. Kita hanya dikasih data hanya satu kondisi cross sectional. Istilahnya seperti itu kalau dalam pembacaan jenis-jenis datanya. Kembali lagi ke presentasinya. Jadi di sini kita bisa mengatur beberapa parameter juga pada di bagian plotnya mau dibuat seperti apa. Parameter kind ini digunakan untuk menentukan tipe bentuk data grafiknya seperti apa. Kalau bentuknya bar kita ketikkan bar, kalau kita mau bentuknya lingkaran atau pie chart kita bisa gunakan pie dan sebagainya. Inilah contoh-contoh kind yang nanti akan kita demonstrasikan. His ini untuk histogram, box ini untuk box plot untuk melihat di bagian kuartil 1, kuartil 2 sebaran datanya, apakah ada outlier dan sebagainya. Lebih lengkap, lebih ke arah statistik kalau box itu. Nah, scatter ini juga sedikit terkait dengan statistik tapi mengarah ke bagian korelasi, pengaruh hubungan antar variabelnya. Kalau di scatter ini secara default biasanya kita gunakan 2 variabel karena masih 2 dimensi ya. Karena kalau udah 3 variabel dan sebagainya itu udah kita menggunakan 3 dimensi
terkait dengan pembentukan scatternya. Nah, sekarang yang akan kita fokuskan adalah scatter 2 dimensi dengan 2 variabel. Kemudian pi ini penggambaran deskripsi datanya. Pi, bar, kemudian bar high ini maksudnya bar yang secara horizontal. Line ini adalah penggambaran secara deskripsi statistiknya. Terkait dengan statistik semuanya. Jadi tidak bisa lepas dari statistik. Karena kita ngomongin analisis data ya. Jadi nggak hanya sekedar code, kita bisa menampilkan, tapi kalau kita nggak bisa menginterpretasikan itu jadinya sedikit kurang memaknai hasil yang udah kita dapatkan. Ini keterangannya. Ini kalau di box plot itu istilahnya ada, kalau di bahasa Indonesia kan kotak dengan kumis ya. Karena ada beberapa istilah yang dia menggunakan whisker minimum, whisker maksimum, tapi jadi rada kurang pas sebenarnya. Tapi nggak apa. Yang penting teman-teman paham dulu. Jadi di dalam box plot nanti itu ada whisker minimum, ada whisker maksimum. Kemudian di histogram ini kita akan coba bahas satu-satu. Dia akan melihat mengenai distribusinya. Secara default kalau di Python ini di matplotlib-nya itu kita bagi menjadi 10 interval data. Oke, sebentar. Izin untuk menambahkan waktu dulu. Oke, dari balik sini. Nah, interval ini kita bisa custom dengan menggunakan bin. Nah, nanti cara custom seperti apa kita akan coba implementasikan dalam bentuk code. Sementara ini kita buat dalam bentuk default dulu. Jadi kita akan memasukkan parameter argumen kind untuk menentukan dia jenis chartnya apa. Kalau secara default nggak ada penentuan binnya, dia akan 10 dibagi menjadi 10 kelompok. Oke, nah ini untuk menentukan kalau kita ingin dibagi jadi 5 kelompok aja bisa, tapi kita gunakan parameter tambahan, argumen tambahan yaitu bins. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam demonstrasi di histogramnya dulu. Misalkan kembali ke code-nya. Nah, di sini tadi udah berhasil kita baca ya. Kemudian kita coba tampilin ini dulu ya. Head-nya dulu supaya kita tahu kira-kira bentuk datanya di awal itu seperti apa. Oke, ini ya contoh-contoh datanya ya, isian datanya. Sebenarnya di sini juga sudah terlihat yang mana yang string, yang mana yang dia numeric. Untuk histogram, itu yang bisa dia lakukan adalah untuk kondisi yang tipe datanya numerik. int, float, double, dan sebagainya. Kalau objek itu tidak bisa. Tapi kita bisa kelompokkan menjadi value count. Misalnya kalau kita ngomongin mengenai pie chart, atau ngomongin mengenai frekuensi yang lain dan sebagainya, kita bisa buat value count-nya supaya dia nanti dihitung berapa persen kemudian ditampilkan dalam bentuk diagram. Nah, tapi karena ini kita ngomong histogramnya dulu, jadi kita pertama adalah histogram. Kita kasih nama histogram. Ini ketika coba demonstrasikan mengenai bagaimana cara kita untuk menampilkan histogramnya. Sesuai yang ada di sini, untuk membuat suatu histogram, kita akses dulu data frame kita, kolom mana yang mau kita pakai. Kemudian pastikan itu adalah kolom yang bersifat atau bertipe data numerik. Kemudian setelah itu kita plot dan kita tentukan bentuk diagramnya apa. Sekarang kita coba masuk ke sini. df misalnya di sini, kalau di sini yang bentuknya kebetulan yang bentuknya numerik itu di field math, reading dan writing score. Kita copy aja supaya nggak salah. Math score. Score. Oke. Kemudian kita plotkan dan kita tentukan jenis kind-nya. Ini ya, histogram. Nggak pakai S. Secara default. Kemudian setelah itu kita buat plt.show. PLT ini adalah alias yang kita gunakan untuk memanggil modul matplotlib.pyplot. Ya, jangan lupa fungsi dalam bentuk tanda kurung buka kurung tutup. Kemudian kita running. Di sini nanti akan membentuk window baru atau jendela baru, aplikasi baru di sebelah kanan untuk menampilkan plotnya. Nah, ini ya. Nah, ini yang akan muncul terkait dengan histogram untuk match score yang kita gunakan di demonstrasi ini. Jadi secara default bisa kita lihat dia dibagi menjadi 10. Ini kotak-kotaknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, gimana BJS? Ada yang mau ditanyakan? Silakan, apa pertanyaannya?
Mister kembali ke ini dulu, share screen-nya ganti ke window dulu supaya Mister bisa balik ke chatnya seperti apa. Apakah ada yang ditanyakan? Bukan. Oh, nggak kelihatan. Oke. Sekarang udah aman ya? Yang ini udah aman? Udah kelihatan sekarang? Tadi nggak kelihatannya mulai dari mana? Sampai mana? Pas histogramnya. Oke, Mister kembali lagi ke share screen ke entire lagi ya. Kembali ke entire lagi. Nah, ini tadi udah muncul ya histogram kita. Kemudian ini code-nya. Code ini untuk menampilkan histogram yang ada di sini. Nah, ini teman-teman bisa edit. Maksudnya di sini kita juga bisa melakukan editing terkait dengan bar diagramnya ini. Tapi editingnya juga sebatas dari yang sudah disediakan oleh si matplotlibnya. Contohnya di sini. Di sini ada semacam tombol kayak grafik gitu ya. Kita bisa nambahkan title. Kita bisa nambahkan label untuk X aksis, X yang bawah, Y aksis itu yang sebelah sini. Jadi kalau di sini ternyata mau kita tambahkan match score label bawahnya. Match score itu bisa tambahkannya di labelnya. Kita klik OK. Nanti di bagian bawah ini akan muncul nih. Nah, match score. Kemudian misalnya kita mau tambahkan title, tambahkan di sini. Misalnya kita buat distribusi match score. Oke. Mana tadi? Nah ini, nah udah dapat ya judulnya. Kemudian ini juga kita bisa save ke dalam PNG ya formatnya. Match score misalnya. Dan nanti kita bisa buat untuk yang buat presentasi atau buat yang lain itu bisa. Jadi datanya ini bisa dipakai juga untuk keperluan lain, nggak hanya untuk menampilkan di bagian code-nya saja. Jadi kita buat convert ke dalam, kita ciptakan ke dalam bentuk image baru juga bisa. Kita bentuk save-nya. Nah ini hasilnya nanti. Ya, hasilnya akan mirip seperti yang tadi kita setup. Ada title-nya, kemudian ada bentuk X labelnya, Y labelnya, dan sebagainya. Nah ini, jadi kita bisa gunakan ini nanti untuk presentasi atau pitching pada waktu kemarin ya di bagian Notion-nya. Jadi kita import, kita masukkan grafik di situ untuk melengkapi bagaimana kita mempresentasikan hasilnya. Ya, bayang ya. Jadi beberapa fungsi-fungsi dasar kita bisa gunakan di sini. Kita bisa zoom juga di sini dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan balik lagi. Jadi untuk yang pertama itu mengenai bagaimana cara kita melihat distribusi datanya. Distribusi terkait dengan match score-nya. Pembacaannya adalah, oh ya pembacaannya tadi belum dijelaskan. Oke, pembacaannya kurang lebih seperti ini. Jadi karena ini tadi dibagi menjadi 10, berarti kan setiap kelompok dia range-nya antara 0 sampai 10. Kemudian lanjut lagi 11 sampai 20 dan seterusnya sampai ke yang terakhir adalah 100. Jadi kalau kita ngomong distribusi, range antara 0 sampai 10 itu tuh tidak ada nilainya. 0. Ini juga sama, 10, 11 sampai 20 itu juga 0. Mulai dari 21 sampai ke berapa ini? Ke 20. Berarti ini tambah 20 lagi, tambah 10 lagi 30-an ya berarti ya. Itu sudah ada muncul nilainya, distribusinya. Nah, ini kita belum tahu nih ya nilainya berapa, tidak terlihat di sini. Nah, di sini udah mulai lagi. Sampai yang tertinggi adalah distribusi terkait dengan nilai antara range 60 sampai ke 70. Nah, kalau kita refer kemarin yang kita punya misi meningkatkan nilai dari 60 ke atas, kita lihat distribusinya. Di sini dari 60 ke 100, ini Mister mencoba untuk mengaitkan dengan apa yang udah kita kerjakan kemarin. Karena ini merupakan lanjutan sebenarnya, bukan merupakan hal yang terpisah. Dari 60 ke 100 itu nilai distribusinya lebih besar daripada ke 60 ke belakang. Jadi kita bisa melakukan promosi dan menunjukkan data sebaran datanya bahwa dengan mengikuti kursus yang kita launching atau kita promosikan tadi ke orang tua yang nilai anak-anaknya di bawah 60, kita bisa membujuk mereka atau menyajikan data fakta ke mereka. Nilai yang 60 ke atas itu nilainya jauh meningkat. Dilihat di sini perbandingannya, dia lebih suksesnya itu lebih ke arah 60 ke atasnya daripada 60 ke bawahnya. Jadi sebagai gambaran awal, insight awal kita juga udah dapat nih dengan kondisi meskipun kita belum tahu angka pastinya. Nah, nanti angka pastinya yang kemarin kita lakukan
dalam bentuk tabulasi. Karena ini kan tadi kita mencoba untuk mendemonstrasikan mengenai visualisasi datanya saja. Jadi kita nggak menampilkan kondisi datanya. Kalau mau menampilkan kondisi datanya seperti yang kemarin ya, kita tinggal print aja nih DF match score-nya seperti apa. Sedikit mereview yang kemarin. Jadi kalau kita mau buat menampilkan DF-nya dari yang histogramnya ini, match score-nya. Match score. Nah, kita print aja ya match score-nya sekarang. Kita coba untuk menampilkan nilai-nilai dari match score-nya. Nah, ini kan udah dapat nih nilai-nilainya. Jadi kita udah tahu juga kondisi nilai match score seperti apa, rata-ratanya seperti apa. Kita bisa gunakan itu dengan mean, median, modus. Kalau ini kita ngakses kolomnya. Kemudian kalau kita mau lihat dari mean-nya, kita tambahkan aja fungsi min. Oh iya, kita masih kebuka ini ya. Coba running. Kita akan dapatin rata-rata dari match score-nya dan sebagainya. Jadi kita bisa melakukan, nah ini 66,089. Rata-ratanya segitu. Dengan sebaran datanya yang udah kita dapatkan di sini adalah seperti ini. Nilai 60 ke atasnya mendominasi daripada yang 60 ke bawah. Jadi kalau promosi kita meningkatkan 60 ke atas itu udah relevan. Kenapa? Karena faktanya memang 60 ke atas lebih dominan daripada yang 60 ke bawah. Dan itu pun juga belum kita bandingkan dengan yang apakah dia course-nya udah selesai atau belum. Nah, kalau kita lihat di course-nya yang sudah selesai, nah ini kan di sini ada dua kelompok ya. Test preparation course-nya ada none, ada yang completed. Nah, kita bisa tambahkan di situ bahwa yang completed itu ternyata malah rata-ratanya misalnya 60 ke atas, berarti sesuai. Nggak ada yang nggak berhasil di bagian completed score-nya. Kecuali yang nggak komplit. Ya namanya nggak komplit ya wajar dong kalau nilainya nggak meningkat drastis atau mungkin nggak meningkat secara signifikan. Karena skornya ketika dia belajar atau ketika dia menerima pembelajaran di course-nya, dia kurang maksimal. Nah, jadi analisis datanya lebih dapat lagi dengan menggunakan insight awal yang ada di bagian histogramnya. Nggak hanya histogram ya, tapi ini contohnya di histogram. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang kalau kita ingin mengontrol di bagian kolomnya, kita gunakan bins-nya. Bins-nya misalnya kita atur menjadi 5. Maka yang tertampil akan sama seperti yang ada di slide. Dia akan dibagi menjadi 5 kelompok utama. Range-nya. Nah, jadi lebih besar-besar seperti ini. 0 sampai 20, 20 sampai 40 dan seterusnya. Jadi hanya ada 5 kelompok utama, 5 kolom. Nah, di sini sama frekuensinya. Oke, sekarang kita balik ke bagian presentasinya lagi. Dari histogram ini apakah yang mau ditanyakan dulu? Oke, ke sini. Jadi untuk membuat histogram kita butuh kainnya. Histogram itu HIST, hist. Kemudian kalau kita menentukan bins-nya kita bisa coba tentukan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kita lanjut. Nah, tadi bagaimana cara mengubah kolom tadi ya pakai bins. Kemudian ini mengenai cara pembacaannya tadi, mengenai juga cara pembuatan perbedaan kolomnya. Kalau ini tadi kan ada 5 kolom, ini 10 kolom. Kita bisa lihat kondisinya kalau 10 kolom dia ada peningkatan nih di sebelah kanannya. Ada sedikit naik lagi di sebelah 100-nya. Kalau yang sekarang kondisi 5 kolom dia cenderung smooth ke kanan. Kemudian kalau kita ingin melihat di bagian, kalau ini yang di bagian misalnya di bagian tipe lain ya, udah difilter, tipe paid dan sebagainya. Jadi apapun tipe data kita, apapun jenis data kita, bukan tipe data. Jenis data kita, apakah itu mau yang sudah difilter ataukah itu masih yang bentuknya data frame semuanya, itu bisa kita running semuanya. Kalau ini contohnya dengan menggunakan filter. Jadi dia memfilter dulu, dia hanya mencari tipe data yang paid, kemudian dia tampilkan price-nya. Sama seperti ini misalnya contohnya, kalau kita mau ngomong terkait dengan test preparation course-nya saja. Jadi jangan dicampur mister. Kalau dicampur kita nggak bisa dong interpretasinya lebih baik. Oke, kita coba cek. Jadi yang awalnya DF-nya ini match score saja, kita sekarang filter dulu menjadi test preparation course dulu, yang completed saja, kemudian kita tampilkan match score-nya. Kita mulai dari filternya dulu. Match score. Oke, match score. Kemudian kita buat ini sama dengan yang completed. Kita copy sini. Kita masukkan di sini.
Ini kita matiin dulu, PLT dulu kita matiin. Setelah itu ini kita print dulu. Oke, nah sekarang kita coba cek apakah berhasil melakukan filtering di bagian completednya. Nah, terlihat di sini sudah muncul mana yang true, mana yang false. Berarti udah oke ya. Sekarang kita tinggal tampilkan di bagian data frame-nya. Kita cukup tambahkan data frame di sebelum ininya, sebelum filteringnya, proses filteringnya, maka akan muncul data frame seperti yang ada di data frame match score-nya. Oke, kemudian kita coba cek apakah berhasil. Nanti dia harusnya data frame-nya ini akan sudah terfilter sesuai dengan apa yang udah kita buat. Sebentar, kenapa ini empty data frame? Oh, sorry, kok match score. Test preparation. Astagfirullah. Kita akan memfilter berdasarkan test preparation ya. Sorry. Ya, kita coba running lagi. Harusnya nanti akan muncul beberapa data yang sudah kita filter. Nah, tinggal ada 358 data saja yang sudah kita filter, hanya khusus yang completed saja. Kita nggak menampilkan yang none, sama seperti yang tadi. Setelah itu baru kita mau dia hanya di bagian match score-nya aja, Mister. Oke, nice. Jadi kita lebih fokus lagi. Jadi ini match score-nya kita copy. Kita tambahkan di sini, kita khusus mengakses match score-nya, kemudian kita plot dalam bentuk histogramnya. Sekarang apa yang terjadi? Apakah datanya memang mendukung dengan apa yang kita promosikan? Wait, PLT show-nya masih belum kita running. Kemudian ini kita buat menjadi plot. Oke, yang ini kita hapus dulu. Sebentar. Oke. Kita ulang lagi. Kita running. Wait, sebentar. Lagi running. Oke, teman. Kita running lagi. Tadi sedang running jadinya crash. Oke, udah muncul ya. Sekarang ini kondisi yang sesuai dengan bentar. Completed match score-nya. Oh ya, ini hanya match score-nya. Nah, sekarang ini adalah yang histogramnya. Kita bisa lihat. Nilainya jauh signifikan sekali ke kanan. Lumayan bagus daripada yang tadi sebelumnya. Dan kita juga bisa melihat nilai yang 0, yang tadi di bawah 20 dan sebagainya, udah tidak tercover lagi. Range-nya udah meningkat, nggak jadi 0 sampai 10, 10 sampai 20, tapi dia udah berada di antara range-nya 20 ke 30. Jadi peningkatannya udah cukup drastis daripada kondisi yang kita menampilkan none sama yang komplit. Jadi tergantung kebutuhan ya, sekali lagi tergantung kebutuhan bagaimana cara kita menganalisis datanya. Kita bisa melakukan filtering dulu, kemudian kita baru menampilkan plotnya ke dalam bentuk histogram atau bentuk pie dan sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya dengan menggunakan box plot. Nah, box plot ini tujuannya adalah untuk mendapatkan beberapa informasi dasar statistik terkait dengan median, kuartil bawah, kuartil atas dan sebagainya. Nah, kalau di bagian code sebelumnya kita menampilkannya dengan menggunakan describe ya. Masih ingat dengan fungsi dasar-dasar statistiknya, jangan sampai terlupakan ya. Ini nggak harus hafal. Maksud Mister nggak terlupakan itu gini. Oh, ini ada loh fungsi describe-nya. Makanya kemarin Mister sudah mencoba untuk membuatkan data cheat sheet-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat lagi. Nggak apa-apa, dilihat aja. Kalau misalnya lupa ya udah lihat aja di sini. Ntar lama-lama juga karena udah terbiasa, ntar juga bisa otomatis lah tangannya nanti ngetik describe dan sebagainya. Oke, karena sering digunakan gitu ya. Nah, ini kita bisa menampilkan sama seperti yang ditampilkan di box plot, cuman belum ada visualisasi. Nah, dengan menggunakan box plot, kita bisa menampilkan describe-nya ini dengan kondisi yang lebih interaktif lagi dan kita bisa tahu, oh kondisinya seperti ini. Sekarang kita lanjut untuk yang kedua adalah box plot. Ini Mister komen. Kita lanjutin. Misalnya dengan perintah yang sama. Bagian ini Mister copy.
Kita coba tampilkan bentuknya ke dalam box. Kemudian binsnya kita rubah. Nah, kita lihat ya di bagian describe-nya ini. Head dan infonya kita matiin dulu, kemudian kita running. Di tampilan terminal awal, dulu pertama kali belajar, kita hanya menampilkan seperti ini, belum disertai dengan gambar-gambarnya. Nah, di sini terlihat sekarang kondisi yang 25% ini adalah key 1 yang ada di sini. Box yang bagian terakhir sini, bagian batas bawahnya. Kemudian yang 70% adalah di bagian key 3 kalau di box plotnya, di bagian atas ini. Nilainya sekitar 77. Betul ya? Ini kan 80 nih. 77 ada di sini. Jadi kurang lebih di bawahnya 80, berarti pas 77. Kemudian ini yang 25% itu nilainya 57. Ada di sini. Bagian bawah terakhirnya. Bukan yang bagian minimum ini. Nah, minimum sama maksimum yang bagian ini, atas sama bawah ini, yang garis nih, inilah yang disebut kumis tadi ya. Atau kalau kita nyebutnya sebenarnya kalau di dalam statistik ngomongnya whisker. Whisker minimum dan whisker maksimum. Whisker minimum ini adalah nilai batas di mana nilai bawah kuartil satunya, ini kan kuartil 1 ya, itu dikurangi sebanyak 3 kali interkuartilnya. Interkuartil itu adalah antara Q3 dengan Q1-nya. Jadi besaran range-nya box plot ini itu namanya nyebutnya interkuartil range. Semakin banyak orang yang ada di dalam sini, maka semakin bagus datanya. Kenapa? Karena datanya tidak jauh berbeda dengan apa yang udah kita harapkan di antara minimum Q1 dengan maksimum Q3-nya. Nah, kalau dia rentangannya ada di bawah whiskernya atau di atas whiskernya, nah kebetulan kalau ini kan di bawah whiskernya yang mungkin. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin skor maksimum nilai itu 100. Jadi kalau dia interkuartilnya pun ternyata lebih dari 100, dia akan ngambil nilai maksimum dari seluruh maksimum skor yang ada. Itu konsepnya. Kemudian kalau kita ngomongin whisker plot yang di bagian bawahnya, untuk yang minimumnya, whisker minimumnya itu adalah kondisi di mana dia mendapatkan nilai outlier di bawah batasan interkuartilnya. Jadi kalau di sini batas interkuartilnya itu kita harus menghitung manual nih. Q1-nya berapa? Ini tadi 77. Kemudian dikurangi 57 itulah interkuartil. Kemudian selanjutnya adalah kita melihat nanti, jadi ini outliernya itu ada berapa, nilainya itu di range berapa ke berapa, itu kita harus hitung manual dengan menggunakan rumus-rumus statistik. Nah, sebagai informasi awal dulu, kita masih ke bagian visualisasi data, kita nggak masuk ke dalam situ dulu, nanti kita akan coba masuk ke situ ketika udah masuk ke bagiannya, supaya nanti kita bisa menyelami lebih dalam, mendapatkan informasi lebih terkait dengan bagaimana macam-macamnya visualisasi data. Jadi kembali box plot untuk melihat di bagian mana yang ada outlier, di bagian mana yang sesuai dengan minimum dan maksimum untuk whiskernya, bukan maksimum dan minimum nilainya ya, maksimum dan minimum whiskernya, di mana whisker itu merupakan, kalau di bagian bawah merupakan pengurangan dari 3 kali interkuartil dikurangi dengan kuartil satunya. Sementara kalau yang kuartil 3-nya ini yang maksimumnya itu ditambahkan 3 kali interkuartil dengan ditambah Q3-nya, itu adalah nilai maksimumnya. Dan yang tengah ini adalah mediannya. Jadi mediannya itu yang ini ya, 50%. Nah ini 66. Jadi pembacaannya kurang lebih kita harus menggabungkan dengan deskripsinya, bayangannya, supaya karena di sini nggak terlalu jelas mengenai nilai pastinya, karena ini hanya range-nya aja ya, 0, 20 dan 100. Nah, untuk nilai pastinya 20% itu nilainya berapa sih, atau kuartil 1 itu 57. Jadi kita bisa lihat, kita identify di sini. Oke, ini yang box plot. Jadi kita lebih ke arah melihat bagaimana outlier. Nah, outlier itu bisa berfungsi dan bisa merusak data. Sekarang kita lihat di bagian presentasi. Apa maksudnya? Nah, ini tadi yang Mister sampaikan. Outlier adalah suatu data yang dia di luar dari maksimum minimum kita. Jadi, nah ini tadi yang Mister sampaikan, terangkan ada nilai maksimum dan minimum. Tapi ingat, maksimum minimum ini bukan artinya maksimum skor. Berarti 100. Minimum skor berarti 0. Bukan ya. Bukan itu. Jadi, ke whiskernya, batasan 3 interkuartil tadi. Ketika nilainya ada yang di bawah itu, maka dia dikatakan outlier. Outlier ini nilai yang menonjol. Menonjol itu bisa berarti menonjol positif dan menonjol negatif. Kalau dia lebih dari maksimum berarti dia menonjolnya lebih ke arah yang positif.
Kalau dia di bawah dari minimum berarti dia menunjuknya ke arah yang negatif. Nah, ini outliernya sama seperti punya kita tadi. Di bagian sini ada outliernya karena kita menggunakan data yang berbeda ya di sini ya, tapi kurang lebih konsepnya sama. Dianggap outlier. Dan outlier ini bisa mempengaruhi kualitas data. Sekali lagi tergantung dengan kebutuhan. Kalau data outlier ini memang kondisinya adalah untuk membuat atau melihat bagaimana uniknya data atau cekungan data yang terjadi, misalnya kita pengen tahu dia ini sampai ke nilai berapa sih yang di luar batasan kita gitu, batas toleransi kita secara statistik outliernya, kita pertahankan datanya, jangan dihapus. Tapi kalau ternyata itu adalah membuat rata-rata, misalnya tujuannya kita untuk membuat rata-rata, maka itu akan sangat mempengaruhi. Karena rata-rata biasanya yang kita gunakan adalah rata-rata aritmatik, di mana semua datanya ditambahkan, kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi datanya. Itu sangat berbahaya ketika kita menggunakan min aritmatika ini tadi ya, aritmatika rata-rata. Tapi kalau kita gunakan geometrik rata-rata, ada penimbangnya, bisa jadi itu nggak ada masalah. Makanya itu tadi, tergantung outlier itu mau dibuat apa. Kalau mau dibuatnya kondisinya memang untuk aritmatika rata-ratanya, jangan dipakai. Jadi hapus barisnya. Atau di hide sementara, di filter aja nggak apa-apa. Jadi kita bisa filter tadi dengan kita mengetahui batas bawahnya berapa, batas whisker bawahnya berapa, misalnya tadi 27 misalnya ya. Berarti nanti kita filter yang 27 ke bawah, kita nggak masukkan analisis. Tapi jangan dihapus. Siapa tahu butuh nanti ke depannya, kan gitu. Nah, ini contoh kasusnya nih, dengan contoh kasusnya lain. Misalnya kalau tadi kan match score, nah sekarang kita mau melihat di bagian pertama mengenai tim pengembang aplikasi seluler. Nah, ini kita mau melihat tujuannya adalah karakteristik pasar, target, audiens, popularitas dan sebagainya. Kemudian dia di sini tujuan kondisi kerjanya menemukan ceruk pasarnya. Jadi ini untuk melihat bagaimana sih kelas atas yang berbiaya berendahnya dan di kelas atas yang outlier dan kelas bawahnya yang outlier. Kalau ketemu jangan dibuang. Kenapa? Karena kita bisa buat analisis datanya bahwa oh ini berarti di bagian price-nya atau bagian fiturnya mungkin kita perlu tingkatkan supaya ceruknya ini nanti naik. Outliernya nggak jadi di bawah tapi dia minimum whiskernya yang turun dan box plotnya semakin lebar. Bagaimana caranya dengan kita memperbaiki sistemnya atau fiturnya atau aplikasi yang kita tambahkan. Kalau kita ingin melihat bagaimana tim pengembang memperbaiki produknya. Tapi kalau lain ceritanya dengan misalnya kita mau mengiklankan di suatu produk di suatu aplikasi misalnya. Nah ini kita ngomongin ke marketing ya. Hati-hati, outlier itu akan merubah bagaimana prospek atau rata-rata dari suatu misalnya jumlah klik per menit, jumlah klik per detik dan sebagainya. Karena dia akan menghitung semuanya. Nah, kalau ada outlier yang terjadi, maka dia sebaiknya di hide dulu atau di filter dulu. Kalau emang udah yakin dihapus, silakan dihapus. Kalau di sini contohnya kita menggunakan aplikasi anggaran misalnya. Yang isinya itu memang kondisinya harus di dalam aplikasi tersebut kita ngomongin anggaran-anggaran di mana anggaran-anggaran outlier itu kalau nanti dia muncul maka akan menarik atau menaiknya itu menarik turun atau menarik naik nilai anggaran yang ada di sekitarnya. Yang awalnya dia harusnya misalnya dari seluruh anggaran, dari 9 anggaran, misalnya anggaran pokoknya, dia itu misalnya rata-rata di antara angka 8 dan 7, kemudian ada satu nilainya yang dia tuh 2. Maka rata-ratanya akan jauh turun. Yang harusnya tuh 8, sekian menjadi mungkin 6, atau 5, karena ada tarikan dari angka 2 tadi. Jadi hati-hati. Tergantung dari apa yang kita yang ingin dilakukan. Kalau kita tujuannya untuk memperbaiki, outlier jangan dihapus, tapi menjadi insight kita bahwa kita harus membenahi itu. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan dua contoh diagram yang kita gunakan? Utamanya lebih ke arah ini ya, penggunaannya. Penggunaan dan bagaimana cara kita ya, kalau sekarang kita kebetulan di bagian code-nya juga mempelajari, jadi penggunaan juga harus tahu bagaimana, kemudian code-nya juga harus tahu. Dan pada dasarnya kita cukup menggunakan fungsi plot dan show saja untuk menampilkan diagram. Kemudian argumennya kita sesuaikan, jenisnya apa? Apakah box, apakah bar, dan sebagainya. Sampai sini aman? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Mister akan lanjutkan lagi ke presentasinya sama seperti sebelumnya. Oke. Oke, cuman like. Oke.
Ada mau ditanyakan nggak Aikal? Ada yang mau ditanyakan? Ini jempol semua ya, berarti aman semua ya, clear semua ya. Evan, Arsyad, Bailey, Faras, BJS, Haikal. Secara code, Mister bisa sampaikan ini lebih mudah daripada pada saat sebelum-sebelumnya kita belajar. Misalnya kayak Kivi, kita harus benar-benar tahu alur code-nya. Karena ini memang pada dasarnya kita hanya ngambil-ngambil fungsi aja. Karena kita ngomongin statistik ya, tujuannya kita untuk analisis data. Jadi faktor utamanya bukan ke arah code-nya, meskipun code-nya juga kita penting tahu, tapi interpretasinya yang tahu. Jadi Mister harap apa yang Mister jelaskan tadi bisa lebih ngasih insight ke teman-teman bagaimana cara menginterpretasi datanya ketika udah dikeluarkan outputnya oleh program. Jangan sampai teman-teman udah tahu outputnya, udah bisa mengeluarkan outputnya, tahu kodenya, tapi giliran coba dijelaskan, teman-teman bingung. Karena kalau kita ngomongin data science atau data analisis ya itu yang paling utama. Dan kita nggak bisa lepas dari statistik. Matematik, statistik kita nggak bisa lepas. Oke, clear ya? Sip, mantap. Semoga kalau ada yang ditanyakan terkait dengan interpretasinya silakan ya. Jadi ini kita nggak murni ngebahas mengenai code-nya. Karena mau nggak mau kita harus tahu bagaimana cara menginterpretasi datanya. Oke, balik lagi ke petak sebar. Nah, sekarang scatter plot. Seperti yang tadi bisa sampaikan, ini untuk melihat bagaimana hubungan antar dua variabelnya yang kita plotkan. Kalau di sini contohnya misalnya ada dua fitur gitu ya, yang akan kita cek sebaran titik-titiknya. Nah, sebaran ini biasanya akan membentuk suatu pola. Kita bisa lihat di sini nanti contoh-contoh polanya. Nah, untuk ngeplotnya, untuk peta sebarnya, bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita coba dulu. Untuk di bagian data demonstrasi kita. Kemudian setelah kita buat scatter plotnya, kita akan coba interpretasi. Jadi harapannya pemahaman teman-teman komplit, gak hanya tahu code-nya, tapi juga tahu bagaimana cara interpretasinya. Ini kita akan mengecek dengan menggunakan data frame yang tersedia, dengan menggunakan dua kolom untuk melihat hubungannya. Perlu teman-teman ketahui, untuk scatter plot ini kita pastikan nilainya harus berbentuk tipe data numerik, gak bisa string. Jadi kalau kita tadi mendapatkan info itu yang numerik cuman writing, reading, dan math, berarti kita yang bisa cari hubungannya itu di antara dua ini. Gak bisa ya yang ini ya, ini string. Jadi program gak akan bisa menampilkan, bahkan error nanti munculnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam plotnya, df plot. Kemudian yang pertama, parameter pertama adalah x, aksis, y itu vertikalnya. Kemudian k-nya kita buat scatter. Oke, yang pertama x-nya dulu. Misalnya kita mau buat x-nya itu adalah math score. Kita mau tahu hubungan antara nilai math score dengan nilai-nilai yang lain. Contohnya di sini misalnya reading score deh. Reading score. Kemudian kita buat k-nya sebagai scatter. Artinya scatter plot. Kemudian kita show. Nah, sekarang kita coba ini kita matiin aja supaya nggak akan banyak, kita kasih butuh info aja. Ups, udah running, kita close dulu, kita running lagi. Oke, ini infonya. Nah, inilah hasil dari scatter plotnya. Pembacaannya, nilai x-nya itu ada di, kita plot sebagai math score-nya, nilai y-nya adalah di bagian reading score-nya. Jadi kita melihat hubungan korelasi apabila math score-nya itu naik, kira-kira reading score-nya di mana sih posisinya? Jadi kalau kita lihat di sini, dengan range dia yang naik, semakin naik, kondisi reading score-nya pun juga dia semakin meningkat. Dan korelasinya kita lihat dari sebaran datanya. Semakin besar sebaran datanya dari ujung kiri ke bawahnya ini, maksudnya lebih ke arah sini ya. Nah, Mister coba ini aja, pakai snipping tool dulu biar bisa Mister coret-coret. Snip hitungnya, oh ini dia. Oke, kita snipping dulu. Oke, nah ini dia. Nah ini bisa kita coret-coret. Jadi yang pertama ini adalah sumbu x-nya, ini x-nya ya, aksis kita, dan ini y-nya. Nah kita ingin melihat hubungan x dengan y-nya antara math score dan reading score-nya. Untuk melihat korelasinya entah positif atau negatif, kita bisa lihat dari arahnya. Kalau dia arahnya dari kiri ke kanan, ke atas, sorry ini maksudnya lurus ya.
Mana. Oke, ini yang lurus ya, ke arah sini ya. Oke, itu artinya positif. Dan untuk melihat hubungannya erat atau enggak, kita bisa lihat dari sebaran datanya. Mulai dari ini, jadi range-nya itu kayak gini. Nah, kolomnya itu dia bagaimana? Bentuknya sebarannya melebar atau makin menyempit. Misalnya pakai warna lain deh. Red pen. Atau makin menyempit. Semakin dia menyempit, nah misalnya seperti ini, semakin dia menyempit seperti ini, maka korelasinya akan semakin bagus, hubungannya semakin erat. Jadi ini adalah korelasinya. Kalau yang ini tadi, yang biru adalah lebar dari si bagian koloni tadi, range-nya antara kondisi yang paling terluar dengan kondisi juga yang paling terluar itu maksimumnya berapa. Itulah range untuk korelasinya. Semakin dia lebar, maka dia akan semakin dikatakan lemah korelasinya. Semakin dia rapat, maka dia akan dikatakan semakin tinggi korelasinya. Jadi dari sini sebenarnya kita juga bisa mendapatkan insight. Nggak hanya di bagian math saja atau nggak di bagian writing score saja, bahwa peningkatan math itu dia juga diikuti dengan peningkatan nilai-nilai yang lain. Sehingga satu aja misalnya kita bisa mempromosikan math yang bagus, maka kalau dia mengikuti pembelajaran ini dengan komplit, dengan mengikuti aturan-aturan pembelajaran yang udah kita dapatkan, kita sampaikan ke murid-murid dengan baik, maka asumsinya semua nilai-nilainya itu akan berhubungan positif. Jadi naik semua tuh. Nah, sekarang kita coba simulasi lagi. Kita lihat lagi. Kalau tadi dengan menggunakan reading score, sekarang gimana kalau dengan writing score? Apakah korelasinya semakin meningkat atau semakin erat hubungannya? Kita coba cek di sini. Kalau tadi dengan reading, sekarang dengan writing. Konsepnya sama seperti tadi ya, cara melihatnya. Nah, ternyata dia lebih lebar ya, lebih lebar. Dan di sini dia juga semakin banyak nih sebarannya dibandingkan dengan yang lain. Nah, satu lagi yang terakhir adalah writing dengan reading. Jadi teman-teman bisa mengeksplorasi seluruh data yang ada untuk melihat korelasinya. Dan itu juga bisa dijadikan sebagai bahan kita. Nah, ini terlihat ya makin rapat ke dalam titik tengahnya. Nah, kondisi seperti ini bisa dikatakan hubungannya itu semakin erat antara writing dengan reading. Berarti kalau ini kan ngomongin bahasa berarti ya wajar ya, berarti reading dan writing semakin erat daripada kita ngomongin yang cross subject kayak tadi ya, matematik dengan bahasa. Ya, itu kan kondisinya mungkin karena memang berbeda ya, materinya materi matematik, satunya materi bahasa. Tapi kalau materi bahasa ini misalnya kita bagi menjadi 2 kelas, nah kita bisa membuat scatter plotnya bahwa reading dan writingnya ini ketika dia peningkatan readingnya bagus, maka nilai writingnya juga bagus. Oke, kurang lebih untuk scatter plot gambarannya seperti itu. Jadi di bagian presentasi tadi, nah ini kan bagaimana kita ini ya membuat suatu scatter plot. Nah ini kita bisa lihat hubungannya bahkan tidak ada garis lurus ya, tidak membentuk suatu kondisi tertentu atau tafsiran data tertentu. Jadi sebagai gambaran awal yang tadi Mister sampaikan ada 3 macam. Kalau dia membentuk suatu plot tersendiri, entah itu ke bawah, entah itu ke atas, dia itu berarti ada kondisinya. Kondisinya tuh plotnya mengikuti alur apa? Lemah kah? Alur negatif atau alur positif? Kalau dia turun ke bawah, berarti dia bertentangan ya. Ketika dia lemah di sini, maka dia akan meningkat di sini. Dan seterusnya. Sementara kalau kita tadi ke atas dari kiri ke kanan, dia kondisinya positif. Maka dia naik di sini di bagian X-nya, Y-nya pun juga ikut naik dan seterusnya. Jadi itu menggambarkan koneksinya. Kalau dia menyebar seperti ini, sama seperti ini ya, tadi yang di bagian contoh yang lainnya, bukan di bagian data kita tadi, dia menyebar nggak keluar nih, yang di atas, kemudian dia hanya berbentuknya garis lurus nih, garis lurus dan sebagainya, tidak membentuk suatu linearitas tertentu. Linearitasnya hanya berbentuk garis lurus, tidak membentuk suatu garis linear yang dia negatif atau positif. Jadi tidak ada penafsiran data di situ. Kita tidak tahu datanya ini seperti apa gitu. Jadi perlu pengolahan data lebih lanjut. Nah sekarang kita ngomongin arahnya tadi kan, ada negatif dan positif seperti yang tadi dicontohkan di punya data kita. Nah ini arahnya yang 0 nih, dia nggak ada, jadi tercenderung stagnan. Sama yang kondisi yang instalasi tadi, dia cenderung stagnan. Entah itu mungkin karena datanya yang memang seperti itu, atau kita salah menggunakan analisis plot diagramnya. Jadi seluruh data itu secara program akan terus dilakukan
nggak akan kita buat di program itu dibilang, kamu ini datanya nggak pas, nggak akan dikatakan seperti itu, akan ditampilkan. Makanya kita perlu memahami bagaimana cara-cara menampilkannya dan fungsinya. Jangan sampai nanti kita menampilkan fungsinya tapi kurang memahami apa artinya. Ya, untuk bagian linearitasnya ada dua, ada yang non linear dan linear secara umum. Nah, non linear ini nanti ada berbagai macam tipe, ada parabolik, ada hyperparabolik dan sebagainya. Itu nanti kita akan pelajari kalau memang udah masuk ke dalam deepnya. Nah, sekarang kita masuk ke diagram lingkarannya untuk menampilkan proporsinya. Nah, proporsinya sama, kita hanya menampilkan di bagian kainnya saja. Jadi secara umum untuk teman-teman yang ada di sini, untuk menampilkan terkait dengan misalnya kayak bar semuanya itu, diagram-diagram semuanya, sebenarnya tergantung dari kita penampilannya apa, kainnya apa. Jadi kata kuncinya itu, argumen kuncinya itu ada di sini. Nah, kain ini nanti akan mempengaruhi argumen-argumen yang lain. Kalau dia ternyata scatter plot, kita nentuin X-nya. Kalau dia ternyata histogram, nggak perlu. Kita hanya nampilin, mungkin mengatur bins atau mengatur kolomnya dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian yang pie diagramnya. Secara umum bentuknya akan mirip, sama. Kita panggil df-nya, dan df-nya ini kalau kita ngomongin pi, karena kita bisa membuat frekuensi menjadi distribusi, kita bisa buat menggunakan value count untuk yang sifatnya dia misalnya adalah di luar numerik. Contohnya kayak ini, gender ini kan hanya male dan female kan isinya. Kita bisa buat dia, kita count dulu frekuensinya, kemudian kita tampilkan ke dalam bentuk diagram. Jadi kita bisa melihat proporsinya. Jadi kita buat konversi ke dalam numerik dulu. Jadi kita ambil dulu misalnya gender, kita ambil kolom gendernya, dan kita count, value count. Setelah itu baru kita plotkan. Plot dengan menggunakan kain pi. Nah, dan kita show. Sekarang kalau kita lihat, nanti dia akan menghitung plotnya terlebih countnya terlebih dahulu, baru nanti dia akan membuat grafiknya. Nah, jadi seperti ini. Ini seberapa sih Mister? Nggak ada munculnya gambarnya. Memang seperti ini kalau gambar di bagian matplotlibnya. Makanya selalu biasanya kan kita sertakan dengan menggunakan data yang sebenarnya, yaitu misalnya kayak gini nih, df, kita print gendernya. Data-datanya itu sebenarnya seperti apa sih? Sampai value count ya. Karena kita ingin melihat sebaran datanya ya. Jadi kalau di statistiknya secara komplit itu tidak ditampilkan di matplotlib. Karena memang asumsinya kita sudah menampilkan di bagian, nah ini ya contohnya ya. Kita udah mendapatkan nih orangnya itu 518, milnya 482. Cuman kalau kita ingin melihat secara proporsi jelasnya, kita bisa gunakan tampilan diagram sehingga kita tahu memang female lebih banyak, secara proporsi pun juga udah jelas. Tanpa kita tahu, kita udah tahu ini proporsinya lebih banyak nih. Tapi kalau kita pengen ngerti detailnya berapa, kita perlu tampilin data frame-nya. Jadi nggak lepas juga ya dari data frame yang udah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Kalau kita ingin tahu detailnya, tetap kita gunakan data frame. Itu untuk yang bagian pie diagramnya. Nah, seperti ini. Ini untuk yang season ya, bisa berwarna-warni, akan udah otomatis ditampilkan. Kemudian untuk yang selanjutnya masih pie. Nah, sekarang kita coba gunakan yang bar. Bar akan sama seperti yang kita lakukan di sini. Kita juga bisa menggunakan bar untuk yang numerik, sama ya. Untuk yang gender tadi, pie tadi juga kita bisa gunakan yang numerik juga, plus juga yang non numerik juga. Bar juga sama. Semuanya sebenarnya sama ketika kita ngomongin frekuensi. Tapi kalau kita ngomongin nilai kayak mat berapa dan sebagainya, ya otomatis harus numerik ya datanya ya. Jadi nggak semua data itu bisa langsung diplotkan. Apakah perlu dimodifikasi terlebih dahulu atau tidak, tergantung dari jenis datanya. Nah, sekarang ini Mister misalnya mau buat dia ke dalam bentuk bar diagram. Ini ada bar dan bar. Oke, ini kita ganti jadi bar. Sekarang kita coba running. Jadi sama seperti yang di pie,
cuman kita buat aja kainnya jadi bar. Nah seperti ini, dia akan terlihat kondisi cross sectional. Nah ini tadi yang Mister sampaikan, cocok banget untuk melihat perkembangannya kalau kita mau tahu signifikasinya berapa sih. Nah ini kalau ini kebetulan yang gender ya, coba kita tes yang bagian ini aja deh, tes preparation course-nya. Sorry, bukan, yang parental level. Jadi mengenai tingkat pendidikan orang tuanya. Kita mau tahu sebarannya seperti apa. Kalau gender tadi mungkin nggak terlalu bermakna ya, karena hanya sekedar laki-laki dan perempuan. Tapi kalau parental level education, kalau terkait dengan di bagian promosi, bisa jadi. Nah, kita lihat ya di sini ya, bahwa kondisi masing-masing. Nah, terlihat di sini kalau di Mister ini kepotong. Kalau di teman-teman gimana? Ini kepotong. Nah, kelemahan dari vertikal ketika dia mempunyai label yang panjang, dia akan membuatnya apa adanya ya. Ya udah dia akan ditumpuk aja di gini. Seadanya. Nah, inilah nanti kita bisa buat opsionalnya adalah dengan menggunakan bar horizontal. Jadi dia mendatar. Jadi nanti di bagian labelnya itu di sebelah kiri sini. Jadi dia bisa lebih menyesuaikan layarnya. Karena layar kan bisa di scroll kanan kiri ya. Kalau ini dia nggak bisa masuk nih di bagian keseluruhannya. Padahal udah di maximize. Oke, kita lihat dulu interpretasi datanya. Karena interpretasi datanya mau bar H ataupun yang vertikal itu sama aja. Nah, di sini terlihat bahwa kondisi yang orang tuanya itu dia di college ya, dia lebih besar daripada yang lain-lainnya. Kita bisa lihat nih sebaran datanya. Jadi lebih komprehensif lagi terkait dengan bagaimana sih nanti kita mempromosikannya, kalimat-kalimat apa yang perlu kita tawarkan atau jenis promosi apa yang perlu kita tawarkan, sehingga nanti posisinya kita tahu nih kondisinya. Oh, kalimat-kalimat seperti ini nih yang gampang dipahami oleh beberapa parent. Kalimat-kalimat seperti ini yang mungkin akan menjadi nilai positif untuk yang kondisi parentnya itu college ke atas atau dia high school ke atas dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat beberapa insight-insight penting yang tidak terlihat kalau kita melihat langsung dengan menggunakan angka-angka yang ditabulasinya. Kita harus mengolah datanya lagi ya kalau pakai tabulasinya ya, di dalam otak kita gitu maksudnya ya. Kita harus mikir dulu, oh iya kayak gini ternyata. Nah sekarang yang contohnya yang barha. Sekarang kita ganti dulu yang barha. Dia hanya akan berbentuk horizontal tapi interpretasinya tetap sama, nggak ada perbedaan yang signifikan terkait dengan bagaimana cara interpretasinya. Nah di sini lebih terlihat jelas saja karena dia akan terdokumentasi, akan tercreate dengan lebih enak lagi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya. Selain itu ada yang namanya ini ValueCon untuk beberapa yang memang kondisinya string ya atau non numerik. Untuk fix size-nya kita bisa kita atur lagi kalau dia ternyata saling menumpuk. Kita bisa atur dengan beberapa parameter tambahan. Nah, ini untuk yang grid. Oke, grid tadi belum sempat dibahas ya. Grid itu sebenarnya perbedaannya dengan yang tadi kita lakukan. Kalau semuanya ditambah grid, dia akan menambahkan semacam garis bantu. Garis bantu untuk ditampilkan pada diagramnya. Sekarang kita coba cek running. Kalau di PowerPoint tadi mungkin nggak terlalu jelas. Kita coba running dulu. Nah ini ya gridnya. Jadi kita lebih tahu, oh ini baris ke 50 nih. Oh ya lebih dikit nih 50-nya. Berarti nggak pas 50, dia lebih 50 ke atas dan seterusnya. Jadi lebih ke arah situ untuk melihat atau membantu bagaimana batasan-batasan dari masing-masing college, masing-masing nilai dan sebagainya. Oke, lanjut lagi ke presentasinya. Nah, ini dengan menggunakan grup. Oh ya, tadi kita masih kondisinya menggunakan yang single ya, single bisa dikatakan kolomnya cuma satu, Mister. Nah, sekarang gimana kalau kita membuat dia ternyata ada beberapa grup nih. Contohnya aja misalnya, kalau ini kan kebetulan dia di filter ya. Kalau di filter dia masih menggunakan satu data. Sekarang kita coba langsung kita grup. Kalau ini tadi kita gunakannya masih satu ini semuanya ya. Nah, ini contoh ini parental level, hanya kolom parental level doang. Ini juga kolom gender doang dan sebagainya, match score doang dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau coba dengan menggunakan grup. Oke, sekarang kondisinya seperti ini. Kita gunakan grupnya.
Jadi kita panggil df group by, kemudian by apa yang mau kita kelompokkan. Misalnya yang pertama adalah dengan parental. Oke. Kita buat string. Lebih dari satu ya misalnya ya. Kemudian satu lagi apa ya tadi? Yang sekiranya berhubungan parental dengan test preparation course-nya. Karena dia harusnya akan terlihat berbeda ya saat dia complete atau non completed. Tesnya ini. Preparation course. Oke, grup by-nya by ini. Kemudian kita lihat lagi, nanti dia akan menghitung apanya. Kan gitu ya. Nah, misalnya kita ambil yang match score-nya aja. Group by. Oke, kemudian kita lihat di match score-nya. Ini untuk yang plotnya berarti ditaruh di D1-nya. Oke. Data 1 sama dengan, kemudian data 1 dot plot. Nah, kita gunakan apa ini di sini contohnya? Kalau ini kita gunakan barha ya. Kita samakan aja. Kain sama dengan barha. Karena kita coba nih. Sebentar, ini kita komen dulu, stop biar nggak terlalu banyak yang dirunning. Oke, kita tunggu dulu apakah berhasil. Kemana gambarnya? Oh, ini dia. Nah, ini. Oh, sebentar, ini semuanya ya. Bentar, wait. Ini match score dot, oh iya, kita ambil fungsinya ya, min. Kita nggak mengambil masing-masing ininya, masing-masing skornya. Nah, kita ambil rata-ratanya dulu. Nah, ini ya. Jadi kita bisa lihat kalau rata-ratanya terkait dengan misalnya high schoolnya, kemudian yang master degree dengan kondisi yang completed seperti apa, kita bisa lihat di sini. Dan pengelompokannya pun juga sudah terkelompokkan dengan baik. Dia udah ada yang completed mana ini ya. Kalau yang completed berarti yang di bagian nomor 2, yang di bagian 1 yang non, yang kedua ini completed. Ini non completed. Jadi kita bisa langsung bandingkan bahwa kondisi barnya ketika dia completed selalu dia lebih tinggi. Nah, jadi dengan kondisi kayak gini kita bisa tuh untuk memaparkan presentasi terkait dengan keunggulan course kita terkait dengan yang kemarin ya, lebih mudah dipahami daripada kita hanya menampilkan tulisan angkanya sekian, angkanya sekian, angkanya sekian, angkanya sekian. Orang akan lebih sulit memperhatikan itu daripada dengan memperhatikan gambar kayak gini. Nah, ini juga sama posisinya kalau kita gunakan pivot. Nah, kita lihat perbedaannya. Grup tadi bentuknya kayak tadi ya. Sekarang kalau kita gunakan pivot table, buat yang ini pakai pivot table, karena grup dengan pivot table itu dia mirip sebenarnya, cuman ketika nanti di dalam penerapan barnya dia ada sedikit yang berbeda. Kan kita coba cek pivot table itu apa aja argumennya. Index, column, values. Kita isi yang pertama index. Indeksnya itu kita misalnya kolomnya kita buat yang parental. Kalau ini tadi kan kita buat di bagian kiri semua ya. Parental. Kemudian yang kolomnya kolumnes. Itu yang test preparation. Kemudian values-nya match score. Function-nya AGG. Function-nya itu adalah min. Nah, sekarang kita bandingkan. Kalau ini tadi kan kayak bentuknya seperti tadi ya. Sekarang yang kita gunakan ya pivot table. Warnanya nggak berbeda, tapi secara pelabelannya udah cukup jelas. Nah, sekarang kalau yang pivot table, nah
lebih enak lagi. Dia nggak ada pelabelan ganda di sini. Sam high schoolnya tetap satu, tapi dia langsung membuat legend. Mana yang benar Mister? Semuanya benar ya, nggak ada yang salah. Tergantung dari apa yang teman-teman mau lakukan. Kalau memang kondisinya teman-teman mau memperlihatkan signifikansinya, gunakannya memang ada perbedaan warna ya. Jadinya lebih orang ngerti. Oh ini kondisinya yang bukan sama yang satunya lagi yang nggak komplit, satunya lagi yang komplit. Jadi langsung kelihatan jelas nih kan kondisinya. Oh ya yang ini, dan udah dikelompokkan ada indentasinya masing-masing label. Jadi enak pengelompokannya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kondisinya lebih enak untuk dilakukan analisisnya. Itu untuk yang bagian ini ya, pivot table. Nah, jadi mana yang akan dilakukan teman-teman itu semuanya tergantung dari kebutuhan. Oke, sekarang terakhir apa ya? Oke, ini yang pivot table. Oke, sip, mantap. Nah, sekarang untuk visualisasi datanya kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian yang course-nya teman-teman buka di bagian visualisasi data. Jadi tadi kita udah belajar terkait dengan teori, kemudian terkait dengan apa itu namanya penggunaannya. Oh, ini udah terjawab. Mister buka dulu yang masih kondisinya belum terjawab. Jadi kita akan bahas bersama. Oke, ini ada beberapa grafik, jadi silakan teman-teman masuk ke yang nomor 9. Ini tadi ya. Di bagian nomor 9 di lesson 5-nya. Tadi kita masuk ke yang nomor 11 untuk praktek bagaimana cara membuat visualisasi data. Nah, sekarang kita masuk ke yang nomor 9 untuk menguji apa yang tadi udah kita sampaikan, harapannya bisa terpahami oleh teman-teman semuanya. Yang pertama adalah grafik garis. Grafik garis kira-kira yang mana nih? Menunjukkan hubungan dua variabel, minimum maksimum, outlier, seiring waktu, hubungan antar bagian, dan seterusnya. Yang mana? Oke. Sampai sini? Oh, oke. Oke, Van, silakan. Sampai sini, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita membahas ini? Udah clear? Kira-kira apa nih untuk yang grafik garis? Garis berarti kita ngomongin waktu ya. Waktu. Kemudian kalau bagan kolom ini maksudnya yang bar. Kalau yang bar yang digunakan membandingkan satu sama lain. Kalau yang diagram lingkaran berarti dia yang apa nih? Hubungan antar bagian. Oke, proporsi. Sekarang histogram sebaran nilai karakteristik minimum dan maksimum, peta sebar, hubungan antar dua variabel, ini belum. Kotak kumisnya. Itu yang maksimum, minimum, dan outlier. Oke, nice. Jadi nomor 1 kurang lebih seperti ini. Bahasa ini clear? Oke, Mister coba ganti share screen aja supaya Mister bisa tahu kondisi teman-teman di chatnya. Nomor 1 clear? Aman? Mana tadi visualisasi data? Oke, ini sip. Oke, sekarang lanjut ya ke nomor 2 ya. Nomor 2. Nah, ini sekedar ininya berarti ya. Bagaimana menentukan ini bentuknya apa nih? Ada outlier, kemudian ada garis semacam box plot ya. Ini adalah box plot. Karena ada outliernya nih. Bar itu nggak akan memunculkan outlier. Oke, udah jelas ya. Karena ini beda sendiri nih. Box ya nomor 2. Nomor 3. Oh, teorinya ternyata ya, ini ya terkait dengan codingnya ya. Parameter tambahan untuk kita menunjukkan bagaimana binsnya misalnya ditentukan. Berarti ini tujuannya apa nih? Kainnya untuk gambar apa sih ini? Histogram ya. Oke, histogram.
Tandai parameter elemen metode plot yang diperlukan untuk membuat diagram yang ditunjukkan pada gambar. Ini histogram, oke. Bins-nya 1, 2, 3, 4, 5. 5. Karena histogram itu defaultnya 10 ya. Oke, sekarang kita coba apakah cukup ini? Yes. Kita nggak perlu bar, karena ini bentuknya histogram ya, bukan bar ya. Histogram, karena dia bentuk range. Oke, yang keempat, untuk parameter kain membentuk pie diagram ini. Ini yang kolomnya everyone, kolomnya content rating fieldnya, datanya terkait dengan everyone 10 plus, dan teen. Berarti apa aja nih yang ditunjukkan? Berarti dia membuat apa? Kainnya pie ya, udah jelas. Oke, kirain ada jebakan ya. Oke, good. Sekarang nomor 5. Sepertinya udah jelas semuanya ya, teman-teman udah bisa ngerjain semua nih harusnya nih. Yang dapat digunakan memperoleh data untuk membuat diagram ini. Tadi kita, datanya bentuknya bisa berbentuk apa? Yang pertama kita bisa pakai yang group, ya kan? Pivot enggak, value count. Karena kita bisa kalau kita ngomongin ke string, data tipe string, kita bisa pakai value count untuk membuatnya. Apakah betul? Yes, good. Value count digunakan untuk kita memanipulasi data stringnya supaya kita bisa tampilkan dalam bentuk piegramnya. Kalau yang group by udah pasti digrupin ya, karena udah memperlihatkan frekuensinya. Setelah di value count kita group boleh. Kemudian ini diagram batang. Ini diagram batang nih ya, karena dia nggak menempel. Beda sama yang tadi histogram. Histogram itu benar-benar menempel ya. Ini diagram batang, vertikal, bukannya horizontal. Berarti yang pertama gridnya harus ada, terlihat ada garis-garisnya kan, ada garis bantu di sini. Berarti gridnya ada. Berarti antara ini sama antara dua ini ya. Sekarang kita lihat season. Season itu dia string ya, bukan numeric. Berarti harus di count dulu. Berarti yang ini. Nggak bisa langsung bawah karena dia string. Oke, yang terakhir 7. Ini, waduh, ini namanya apa ini? Oke. Kita lihat, ini berdasarkan ini kita mau buat berdasarkan grafik yang di sini. Yang Y-nya number of genres, yang X-nya rating. Oke? Kita buat scatter plot ini ya. Plot X-nya berarti rating. Kemudian yang Y-nya berarti yang vertikal tadi apa ya? Number of genres. Number of genres. Kainnya scatter. Sudah cukup jelas. Kenapa? Salah ketik kah? Number of genres. Number of E-nya double. Maaf. Tipe. Oke. Clear ya. Jadi ada number of genres, kemudian rating, scatter. Harus tepat ya, karena ini kondisinya udah ditentukan nih. Karena Y-nya itu yang vertikal, kemudian X-nya yang horizontal. Oke, terakhir data frame asli sebelum membuat bagan yang ditunjukkan pada gambar ini. Metode manakah? Oke, kita lihat ya, ini warnanya berbeda nih. Tadi kita sempat mendemonstrasikan bedanya dengan group by sama yang pivot table. Oke. Nah, sekarang udah ini yang warnanya berbeda. Kalau dia warnanya beda, kita gunakan pivot table. Oke, yang terakhir ini parameter metode plot yang diperlukan untuk membuat diagram yang ditunjukkan pada gambar. Apa ini metode plotnya? Oke, sama aja. Oke, ini bar diagram. Kemudian subplotnya true karena dia dibedakan jadi 2. Kemudian gridnya nggak ada gridnya kan? Ada gridnya. Oke, berarti ada gridnya juga. Oke, kita coba cek. Ini tidak ada di dalam ini ya, tidak ada di dalam materi kita tadi ya. Ini kita teman-teman bisa lihat di bagian ininya, di bagian dokumentasinya. Kemudian selanjutnya gridnya ada, subplotnya iya, SAH sharing-nya juga ada ya, ini true. Jadi layoutnya, nah ini layoutnya ada 2,1 sama 1,2. Nah di sini karena dia itu maksudnya itu 1,2 itu sama kayak kemarin di Kivi ya. Layout masing-masingnya itu dibagi menjadi berapa? Jadi yang satu itu adalah kondisi vertikalnya,
height-nya, 2 itu adalah pembagiannya, horizontalnya. Jadi ada dua, kan ada dua pembagian ya, yang biru sama yang orange. Yang layoutnya, maksud di layoutnya parameter layout. Jadi seri-nya itu true, kemudian layoutnya itu vertikalnya satu dan dia dibagi jadi dua. Coba, oke, oke, nice. Oke, oh sudah 545. Gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sepertinya cukup seru, cukup menarik. Untuk interpretasinya, Mister harap apa yang Mister jelaskan tadi bisa ditangkap sama teman-teman semuanya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Seri itu untuk melihat ininya, share array-nya. Jadi untuk areanya itu kan dibagi menjadi dua ya, kiri dan kanan. Dengan kita mengaktifkan SHA array, bacanya gimana ya? Sherry itulah ya. Sherry menjadi true, kita bisa mengaktifkan layoutnya. Jadi layout ini nggak bisa langsung kita pakai tanpa kita gunakan sherry-nya dulu. Jadi sherry ini lebih ke arah kita penempatan posisinya. Nah ini teman-teman bisa lihat di bagian dokumentasinya kalau bisa lebih jelas lagi. Dan pilihannya makin banyak, nggak cuman ini aja. Ada ini kan ada subplot tadi, kemudian ada seri, kemudian ada yang apa tadi ya, yang bagian layout. Nah itu kan yang nggak ada dalam PowerPoint kita ya, itu ada di dokumentasinya, teman-teman bisa eksplorasi di situ. Kalau nanti misalnya ada yang mau ditanyakan, nggak apa, silakan tanya ke Mister. Siapa tahu Mister bisa coba menjelaskan, diskusi bareng kita di situ. Nggak ada di sini yang salah, nggak ada yang benar. Mister juga nggak bakalan bener terus. Jadi kalau teman-teman ada sesuatu yang mungkin Mister salah, sampaikan aja. Makanya kalau misalnya ada pertanyaan, ada diskusi, nggak apa-apa. Kalau mau diskusi, silakan. Tapi harapannya dari yang PowerPoint yang tadi ditampilkan, yang disampaikan oleh Mister, teman-teman bisa at least dapat 80-70%, itu alhamdulillah. Tinggal nanti kedepannya tinggal teman-teman latihan aja, eksplorasi nanti. Oke ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan selain Sherry? Bacanya apa Mister nggak tahu. Sherry ya, Sherry aja lah ya. Apakah ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Nggak ada, clear? Oke, jadi untuk visualisasi data hari ini, Mister akan sedikit wrap up. Kita udah belajar beberapa hal, mulai dari bar, pie, kemudian yang sifatnya single ya, histogram, scatter plot, kemudian yang terakhir mengenai apa tadi ya, box plot atau whiskers. Nah, tapi di beberapa diagram itu kita juga bisa langsung membandingkan dua grup sekaligus. Tentunya data frame-nya juga disesuaikan. Kalau tadi kita menggunakan data frame yang single, hanya memanggil satu kolom saja. Nah, kalau kita membandingkan dengan grup yang lain, berarti kita gunakan at least group by atau pivot table. Kalau kita ingin berubah dalam bentuk warna, kita udah langsung sesuaikan by system dengan warnanya secara default, kita bisa gunakan yang pivot table. Nah, untuk membaginya menjadi dua kelompok, kita buat menjadi dengan parameter tambahan, argumen tambahan subplots. Kalau kita ingin membuat lokasinya yang berbeda, apakah dia vertikal atau horizontal penampilan sebagainya, jangan lupa gunakan seri dan layout. Penampilannya bisa kita atur di situ. Grid untuk membantu kita menampilkan batas garisnya. Jadi silakan nanti dieksplorasi lebih lagi. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kembali lagi jangan sukar untuk menghubungi Mister via WA ataupun via Marsagram, silakan, nggak ada yang senyamannya teman-teman. Nanti kalau misalnya pas lagi nggak di kantor atau pas lagi nggak ada kelas, insya Allah akan Mister segera balas. Oke, sekali lagi sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup untuk pertemuan visualisasi data pada sore hari ini. Jadi kembali lagi, visualisasi data ini bukan materi terpisah dari yang kemarin kita lakukan. Maksudnya stepsnya yang terpisah, tapi ini step tambahannya. Jadi teman-teman bisa tambahkan di bagian Trello-nya, kemarin yang Mister share itu, boleh teman-teman edit, boleh teman-teman tambahkan apapun itu. Jadi Mister juga bisa tahu, oh nanti kalau misalnya teman-teman tambahin, karena Mister juga bagian kolaborator di situ, Mister tahu teman-teman nambahin apa aja. Gak apa-apa, itu bebas teman-teman mau eksplorasi di situ. Jadi bisa tambahkan lagi satu card lagi terkait dengan visualisasi data, kemudian tambahkan beberapa image visualisasi di situ untuk membantu dalam pitching kita pada saat kita mempresentasikan promo kita mengenai course belajar di kasus minggu kemarin itu ya, terkait dengan performa siswanya. Oke, mungkin cukup sekian
dari apa yang sudah Mister sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama. Untuk yang visual data, kembali lagi, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau ada mau yang penasaran dengan dokumentasinya, silakan masuk ke bagian dokumentasi Matplotlib untuk yang di Python. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertutup. Goodbye. See you next week. Selamat malam. Selamat sore. Oke, sama-sama, Beli.